Selamat pagi semuanya. Siap belajar hari ini? Siap. Kok kurang semangat? Siap belajar hari ini? Siap. Oke, alhamdulillah. Oke, Kevin. Ayo kita mulai doa dulu. Ya, ketua kelas, silakan. Duduk siap. Siap. Duduknya yang rapi. Sebelum kita belajar, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat. Sekarang kita sedikit dari ibu. Nah, ini ada hubungan antar makhluk. How do you feel today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Tadi pagi bagaimana? Apakah datang dengan wajah yang gembira? Siapa yang datang hari ini dengan kondisi semangat? Oke. Ini kondisi semangat tapi lemes. Gitu. Siapa yang begitu? Nah, oke, turun lagi tangannya. Siapa yang tadi pagi bangun habis itu tiba-tiba nangis, nggak mau ke sekolah? Ada di sini? Masih ada yang seperti itu? Tidak ya, alhamdulillah. Apakah ada yang pagi-pagi dibangunin mamanya marah-marah? Ah, tidak. Alhamdulillah. Nah, oke. Ibu akan bacakan keyakinan kelas pada hari ini. Pertama adalah aturan-aturan yang harus kita patuhi selama di kelas. Pertama, saling menghormati dan menghargai. Ketika ibu berbicara, tolong dengarkan. Dan ibu akan juga mendengarkan kalian ketika kalian bertanya. Kemudian, nah, bertanggung jawab. Ketika ada tugas, silakan kerjakan dengan baik dan tertib. Jangan sampai kalian mengerjakan soalnya atau tugasnya dengan asal-asalan. Kemudian, jangan lupa 5S-nya. Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Tolong bagi yang sudah makan minum, sampahnya buang keluar. Kalau ada yang mau meraut, silakan sampahnya buang keluar. Upayakan kelas ini bersih, ya, tidak ada sampah sama sekali. Dan yang terakhir adalah menolong teman. Ibu ingin kalian membantu teman-teman kalian. Kalau misalnya yang ada bertanya, ada yang kesulitan, silakan dibantu. Kemudian yang terakhir menjaga keamanan.
jangan sampai ketika saat belajar nanti ada yang berantem, ada yang singgul-singgulan, ada yang dan sebagainya. Silakan jaga keamanan di kelas ini tertib, jangan sampai ada keributan. Oke, sudah siap benar-benar untuk belajar hari ini? Siap. Kok kurang semangat? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu mau tanya, tepuk kelas 3. Anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 3. Oke, alhamdulillah. Ya, karena kita mau bernyanyi lagu nasional, silakan semuanya bangun dulu. Ya. Silakan berdiri, Kevin. Oke, silakan duduk kembali. Ya, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian hubungan antar makhluk yang benar tempat dapat ini ya, ini silakan dibagikan. Kemudian ini silakan dibagikan. Sudah. Ini kelompok yang ini sudah selesai belum? Sudah. Oke. Ada yang belum selesai di sini? Sudah semua. Oke. Di sini ada yang belum? Atau udah semua? Semua sudah. Oh, udah semua. Oke. Ya. Kalau sudah semua, silakan Ibu tanya. Nomor 1, kira-kira apa ya jawabannya ya? Ini adalah hubungan yang dimiliki antar makhluk hidup pada gambar di bawah. Jadi kalian tinggal memilih, tentukan hubungan yang dimiliki antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada kupu-kupu dan bunga, gambarnya coba dilihat. Ya. Nah, kira-kira hubungannya apa ya? A, saling menguntungkan, D, diuntungkan dan tidak berpengaruh, C, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kira-kira yang mana ya yang pertama? Oke. Benar ya jawabannya ya. Yang kedua, ada gambar apa itu yang kedua? Nyamuknya sedang apa ya kira-kira? Sedang menyedot darah. Oke. Kira-kira hubungannya seperti apa ya? Apakah A saling menguntungkan, B diuntungkan atau tidak berpengaruh, C ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kira-kira yang mana? C, diuntungkan. Kemudian nomor 6 apa itu gambarnya ya? Lalat dan buah. Kira-kira hubungannya apa? A, B atau C? C, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Silakan diletakkan dulu kertasnya, nanti Ibu akan kumpulkan. Oke. Selanjutnya, tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal tentang hubungan yang kira-kira merugikan atau yang menguntungkan atau saling menguntungkan atau ada yang tidak berpengaruh. Nah, oke. Dari beberapa soal, dari 6 soal yang sudah dikerjakan, apakah ada berapa hubungan antar makhluk yang dipelajari dari 6 soal yang barusan dikerjakan? Ada berapa? Oke, Jehan. Oke, benar. Ada 3. Kira-kira sebutan apa saja? Coba tadi yang di soal. Oke, ya benar. Nah, tadi ada hubungan apa? Yang tadi ada yang saling menguntungkan, ada yang biasa saja dan ada yang dirugikan. Nah, tadi memang untuk istilahnya memang seperti itu. Contohkan. Ibu akan contohkan, nanti kalian ikuti ya. Mengerti semua? Oke. Nah, pada hari ini ku belajar simbiosis, hubungan yang erat dan khas antar makhluk hidup. Jenis simbiosis itu ada 3 macam, mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Mutualisme untung, parasit merugi. Terakhir komensialisme kita pelajari, ayo. Nah, habis itu diulang lagi. Mutualisme untung, parasit merugi. Terakhir komensialisme kita pelajari, ayo. Nah, ini 2 kali. Oke.
Kita sama-sama ya, kalau begitu ya. Nah, oke Ibu hitung. 1, 2, 3. Hari ini ku belajar simbiosis, hubungan yang erat dan khas antar makhluk hidup. Jenis simbiosis itu ada 3 macam: mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Mutualisme untung, parasit merugi. Terakhir komensialisme kita pelajari. Mutualisme untung, parasit merugi. Terakhir komensialisme kita pelajari. Oke, sudah paham ya sekilas ya, sudah hafal ya. Nanti kita ulangi lagi lagunya. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Simbiosis dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, silakan, ada yang ini yang pecah ya? Adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Beberapa contoh simbiosis. Nah, ini ada kerbau dan burung jalak ya. Kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapat keuntungan dengan memakan kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Nah, jadi dimakan kutu-kutunya oleh burung jalak. Juga diuntungkan karena kutunya yang berkurang. Nah, kerbau diuntungkan karena kutunya berkurang. Berikutnya, lebah dan bunga. Nah, ada lagi lebah dan bunga. Mendapat keuntungan dengan mengambil nektar yang ada pada bunga. Nah, ini lebah mengambil nektar pada bunga. Juga diuntungkan karena mendapat bantuan penyerbukan dari lebah. Nah, bunganya diuntungkan karena bisa ada penyerbukan, karena kan diseduh nih. Kelawar dan kantung semar. Ini ada kelawar dan kantung semar, ini kelawarnya. Mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, yaitu dengan masuk ke dalam kantung semar dan tidur di dalamnya. Sedangkan kantung semar. Nah, ini kantung semar ya, tanaman kantung semar. Jadi nanti kelawar masuk ke dalamnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kotoran di sana. Nah, ini kelawar nih, nanti dia buang air buang kotoran di sini nih. Nanti diproses dimakan oleh kantung semar. Buaya dan burung plover. Ah, ada lagi buaya dan burung plover. Teman-teman melihat burung yang masuk ke dalam mulut buaya, itu adalah burung plover. Burung plover mendapat keuntungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang ada pada mulut buaya. Tidak hanya itu, burung plover juga sering memasuk serangga yang berada di punggung buaya. Nah, nih burungnya di sini nih sambil makan sisa-sisa makanannya. Dan punggungnya yang bersih. Nah, nanti dibersihin nih gigi-giginya. Nggak akan dimakan burungnya. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Nah, ini simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung, tetapi yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi satu diuntungkan, ya ikannya senyum, ini tidak diuntungkan atau dirugikan. Biasa saja ya. Ikan kecil remora. Nah, ini ada ikan hiu dan ikan remora. Mendapat keuntungan dari sisa-sisa makanan dan perlindungan dari ikan hiu. Nah, ini ikan remoranya yang ini nih, yang kecil-kecil di bawah sini nih. Sementara ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan kehadiran ikan remora. Jadi ikan remoranya ikut saja, tidak mengganggu ikan hiu. Udang dan mentimun laut. Nah, ini udangnya. Nah, mentimun laut itu teripang. Nah, ini mentimun laut atau teripang. Mendapat keuntungan berupa sisa-sisa makanan darinya. Namun demikian, seperti ini kurang lebih ya. Tidak membuat mentimun laut merasa diuntungkan atau dirugikan. Contoh yang ketiga, anggrek dan tanaman inangnya. Anggrek dan tanaman inang. Dalam interaksi antara anggrek dan inangnya, misalnya pohon mangga, anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan dengan adanya anggrek. Nah, anggreknya tidak mengganggu pohon mangga ya. Keempat, ikan badut dan anemon laut. Bentuk anemon laut yang menyerupai tumbuhan seringkali dimanfaatkan ikan badut atau. Nah, ini ikan badutnya nih, atau ikan nemo. Ikan badut mendapat keuntungan. Nah, ini anemon ini. Ini anemon laut nih. Nah, yang merumbai-rumbai ini anemon laut. Atau dirugikan akibat kehadiran ikan badut. Simbiosis yang ketiga. Ini simbiosis terakhir ya. Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung dan yang lain mengalami kerugian. Tanaman jeruk. Nah, ini ulatnya ya, tanaman jeruknya. Sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena proses fotosintesis tanaman jeruk terganggu. Yang kedua,
benalu dan tanaman inangnya. Nah, ini benalu nih, ini nih Selain benalu tempat nih. hidup, benalu Nih. juga mendapatkan keuntungan, yaitu mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Jadi tanaman inangnya itu layu. Tuh, kelihatan tuh tidak ada kering. Tidak ada daun-daunnya. Terakhir ini. Kutu dan hewan. Nah, kutu dan hewan apapun ya. Keuntungan berupa makanan dengan menghisap darah dari tubuh hewan. Namun, hewan yang dihidapi akan mendapatkan kerugian karena merasa gatal dan menjadi tidak sehat akibat kutu tersebut. Ada 3 tadi yang disebutkan, simbiosis. Simbiosis apa sih tadi? Kalau misalnya tadi ada yang sudah mencatat, hubungan antar makhluk hidup atau hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Oke, Ibu tanya Zulfadli, kalau mutualisme apa ya? Saling apa mutualisme? Saling menguntungkan. Oke, Raihan, Ibu tanya, kalau komensialisme satu diuntungkan, satunya lagi apa ya? Raihan, satunya diuntungkan, satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke, Ibu tanya lagi, Atan, untuk parasitisme, kira-kira apa ya hubungan timbal baliknya? Satu diuntungkan, satunya lagi oh ya tidak diuntungkan, benar. Atau lebih tepatnya apa? Dirugikan. Misalnya nih, itu kalau sekilas kepada hewan. Kalau kita sebagai manusia, misalnya mutualisme, dengarkan, silakan. Mutualisme kita terhadap teman harus saling apa? Saling membantu. Terus apa lagi? Saling tolong menolong. Ya, kalau temannya kesulitan harus kita bantu. Nah, ini saling menguntungkan, tidak hanya di hewan, tapi juga kita sebagai manusia, juga kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita harus seperti itu. Komensialisme, kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya sama teman-temannya nih, misalnya kalau kalian dengan temannya, misalnya meminjam pensil atau penghapus, kemudian dikembalikan lagi. Tapi temannya, kalian pinjam nih penghapus atau pensil, tapi diizinkan. Dan kalau misalnya ketika itu hilang, misalnya karena teman kalian masih punya cadangannya dan dia tidak merasa dirugikan, maka itu bisa jadi komensialisme, ya. Nah, kalau kalian harus dan temannya itu kalau misalnya tidak menuntut ya tidak apa-apa, berarti alhamdulillah, berarti dia ikhlas. Itu juga harus kalian terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Nah, parasitisme nih. Kalau misalnya temannya kita kepada teman kita sampai merugikan teman kita, seperti apa contohnya, Kevin? Misalnya seperti apa? Apa ayo? Kalau kita mengambil barang, oke, mengambil barang seperti apa? Tanpa izin. Nah, itu tiba-tiba barangnya hilang, nggak tahu kemana, nggak ada yang ngambil, nggak ada siapa-siapa yang iniin. Itu juga bisa, ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, ini hubungan antar makhluk ini tidak hanya terjadi di hewan, tapi juga terjadi antar kita sesama manusia. Ya. Dan sebaik-baiknya kita harus saling membantu, saling menolong, karena kita mau menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, harus nih mutualisme, ya. Kemudian ini udah ya. Nah, simbiosis ini atau selama tadi ya yang Ibu jelaskan, sebagai makhluk hidup, selama kita menjadi makhluk hidup maka akan terjadi pada kita manusia dan alam. Misalnya, apakah alam itu diuntungkan atau dirugikan dengan kehadiran manusia? Kira-kira ada yang dirugikan, kenapa? Kalau kita tidak menjaga kalau kita tidak menjaga kebersihan, kalau kita tidak menjaga alam, misalnya kita buang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan, maka akan kotor, akan banjir.
kalau kita tidak menjaga alam, misalnya kita sudah menggunakannya, hutan, misalnya nih, hutan sudah kita tebang, habis terhadap makhluk lainnya kira-kira apa ya? Oke, Ibu pilih. Abid, kira-kira apa nih? Di simbiosis ada 3 tadi yang sudah disebutkan. Yang memberikan efek positif terhadap makhluk. Mutualisme. Kenapa demikian? Coba. Oke, Syakira. Ya, karena mutualisme saling menguntungkan. Nah, tadi Ibu sudah sedikit memberi gambaran. Menurutmu, bagaimana kita bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari tadi simbiosis? Oke, sekarang kita akan ada kerja kelompok. Sudah bawa lem kan ya? Nah, oke. Ibu akan bagikan, tidak bersuara. Ya, Ibu akan bagikan. Kalian nanti silakan kerja ya, tidak apa-apa ya. 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 Oke, silakan ditempel. Nah, ini kan ada yang tidak tentu nih. Silakan kalian pilih lagi. Ya. Nah, ini silakan nanti kalian pilih lagi yang mana. Nah, ini silakan kalian lihat lagi mana nih. Silakan diatur sesuai urutan yang tadi kalian pelajari ya. Ya. Silakan dilihat lagi kalau misalnya ini diperiksa lagi ada yang salah atau yang tidak, kalian perbaiki, silakan. Ini barusan nih. Ini hati-hati nih. Ya kalau misalnya ada yang kalian masih ragu silakan diperbaiki lagi. Silakan tentukan nanti yang maju ke depan ya untuk presentasi ya. Nah. Sebelumnya masih ada yang belum memperhatikan. Lihat tangan Ibu, kelas 3. Tangannya silakan. Oke, semuanya. Masih ada yang belum naik tangannya. Oke, terima kasih. Perhatikan, silakan perhatikan. Oke. Untuk mutualisme ada hewan, kerbau, dan burung jalak. Ya. Dan tulang, kelelawar, dan kandung emas, dan buaya, dan burung kokok. Untuk komensalisme ada udang, dan ikan laut, ikan remora, dan ikan hiu, anggrek, dan pohon angin, dan ikan nemo, dan nemo laut. Oke. Parasitisme ada monyet dan kutu, benalu, dan tanaman inangnya. Oke. Dan pohon jeruk. Oke. Perhatikan semuanya. Kelompok biru sudah menjelaskan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Silakan duduk. Oke, silakan. Ya, ayo kelompok kuning. Oke. Oke. Ya, good. Oke, ini yang anggrek dan pohon inangnya ini di mana letaknya? Oke, coba ya. Oke, benar ini? Ya. Oke, nanti Ibu kasih nilainya. Sip, silakan duduk dulu. Semuanya silakan tepuk tangan. Oke, silakan jelaskan. Ya. Oke, Nabil akan menjelaskan dibantu oleh teman-temannya. Silakan Nabil. Oke. 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 Pakai ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madapnya ke sana dong ke depan. Semua ada terbang dan burung jalak. Oke, benar. Kapal dan rumah, pelawat dan kantung senar. Oke, benar. Semua ada udang dan timun laut. Mm-mm. Ikan betul, ikan membuah dan ikan hidup. Terus ini parasitisme ada ulat dan pohon jaruk, ikan nemo dan anemon laut, alis dan pohon tiranya, benalu dan tanaman gunung. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya, senang yang iya-iyalah. Kasihkan satu tahun, Kanan mana? Kiri mana? Ya, ayo jangan ke depan. iya-iyalah. Ya, lutut. Cari tempat duduk. Duduk. Ya. Kira-kira apa yang sudah dipelajari hari ini? Oke, Nagita, kira-kira apa yang sudah dipelajari hari ini, Nagita? Simbiosis. Oke. Apa itu simbiosis? Oke, Kevin, apa simbiosis? Hubungan antar makhluk hidup. Oke, benar. Apa saja jenisnya? Oke, Nagita lagi. Ntar, coba. Mana kita? Mutualisme. Oke. Oke, benar. Nah, oke. Silakan ditutup dulu tadi lembarannya. Ya, tutup dulu. Ibu akan memberikan sedikit evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Oke. Silakan. Keluarkan alat tulisnya, silakan kalian kerjakan. Ya. Nah, ini tolong diisi lagi ya refleksi untuk hari ini ya. Ya. Nah. Ya. Oke, silakan dibagikan. Tinggal kalian lingkari saja ya. Lingkari yang sesuai. Lebih, oke. Nah, untuk agenda materi pertemuan kita selanjutnya adalah mengenai energi karena simbiosis ini adalah akhir dari pelajaran kita, materi kita di bab ini. Nah, siapa yang mau pulang? Silakan duduk yang rapi. Silakan dirapikan semuanya, kita mau pulang. Oke, semuanya silakan perhatikan. Oke, Cang, balapan pas. Oke, kita sudah menyanyikan lagu daerah bersama-sama tadi. Oke, Kevin, yuk kita mulai siapkan yuk. Oke, sebelumnya Oke, sebelum kita pulang, sebelum kita bacakan doa, Ibu ucapkan terima kasih banyak pada hari ini sudah belajar dengan baik. Nanti berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum pulang dan dengarkan dengan baik-baik arahan dari ketua kelas. Oke, silakan Kevin. Sebelum kita pulang, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.